Salam guru kreatif. Bapak Ibu guru sekalian, sebagai awalan, Computational Thinking Skill disingkat sebagai CT Skill atau keterampilan berpikir komputasi adalah suatu keterampilan berpikir yang saat ini dibutuhkan oleh siswa di abad 21 dan penting untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian, ada dua cara yang digunakan untuk menerapkan Computational Thinking Skill ini dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan mata pelajaran STEAM atau Computer Science seperti yang kami terapkan di kelas selama 2 tahun terakhir ini. Kami menggunakan perangkat microbit sebagai fokus utama untuk membuat prototipe seperti kompas, termometer, alarm, dan lain-lain. Microbit ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPA, IPS, matematika, dan yang lainnya. Melalui microbit ini, siswa dilatih untuk berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif, dan efektif untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua yaitu melalui aktivitas board games atau permainan papan. Board games ini tidak memerlukan listrik, internet, perangkat digital, keahlian pemrograman khusus, serta tanpa software dan hardware tertentu. Nah, kali ini saya akan menampilkan dan menjelaskan sebuah board game yang bernama Codirobi. Game Codirobi ini dapat mengenalkan dan melatih keterampilan berpikir komputasi siswa, khususnya pada aspek algoritma. Penasaran? Yuk langsung kita kemon. Ya, ada 3 cara atau mode bermain yang mudah dan disukai oleh siswa. Dan bahkan siswa bisa menambah sendiri mode permainannya. Mode tersebut adalah The Race, The Snake, dan The Duel. Silakan klik di tiap segmen di video ini. Baiklah, board game ini bernama Codirobi yang berasal dari 2 kata yaitu Cody dan Robi. Cody yaitu istilah untuk pemain, sedangkan Robi yaitu istilah untuk robotnya. Jadi intinya adalah Cody atau pemain memberikan perintah ke robot atau ke Robi agar robot tersebut bisa bergerak dengan tepat. Baiklah, langsung saja kita akan membuka isi dari paket permainan board game Codirobi. Ya, berikut ini merupakan isi dari paket board game Codirobi. Yang pertama adalah 1 papan sebagai arena permainan. Ya, yang kedua adalah 3 set kartu warna kuning, hijau, dan merah. Warna kuning ini atau kartu kuning ini hanya boleh menghadap ke kiri, tidak boleh maju 1 langkah ke depan. Namun untuk warna hijau, maju ke depan 1 langkah, kemudian warna merah ini harus menghadap ke kanan dan tidak boleh maju 1 langkah. Ya, kemudian ada beberapa pion ini atau yang disebut sebagai Robi dalam permainan ini. Robi ini bisa diganti dengan kreativitas para pemain atau bisa menggunakan ini ya. Kemudian yang terakhir adalah blok berwarna abu-abu ini ya, yang termasuk dalam 1 paket itu yang berfungsi untuk mode permainan tertentu yang akan nanti saya jelaskan di part selanjutnya. Mode pertama dengan judul The Race. Mode ini membutuhkan 2 pemain yang saling berlomba untuk mencapai finish terlebih dahulu. Berikut prosedurnya. Pertama, seorang wasit bisa dari teman sendiri atau guru membuat rute dengan blok berwarna abu-abu dari titik start sampai finish. Titik start bebas dipilih oleh wasit, namun titik finish tetap ada di icon hijau bertanda Codirobi. Silakan wasit membuat rute berdasarkan kehendak wasit sendiri. Mau susah atau gampang, silakan. Oke, starting point ada di sini ya. Silakan tempatkan Robi masing-masing di 1A, di koordinat 1A ya. Hadap ke depan. Oke. Langkah selanjutnya adalah kedua pemain melakukan toss ya untuk menentukan siapa yang akan mengambil kartu terlebih dahulu. Silakan toss batu kertas gunting. Oke, siapa yang menang? Oke, pemain A dan pemain B. Langkah selanjutnya adalah pemain A yang menang toss bersiap-siap untuk mengambil kartu, sedangkan pemain B diharapkan untuk membalikan badannya agar tidak melihat rutenya. Oke, silakan pemain A untuk bersiap-siap mengambil kartu ini. Sedangkan wasit bersiap-siap untuk mengukur waktunya. Apakah pemain A sudah siap untuk mengambil kartu agar Robi ini bisa masuk ke garis finish? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, 20 detik ya. Silakan pemain B bersiap-siap untuk mengambil kartunya. 10 detik untuk mengamati dulu rutenya. Oke, siap. Kalau sudah siap,
Wasit siap mengukur dengan stopwatch. 1, 2, 3. Oke, stop. Ya, 28 detik ya. Sekarang kita buktikan untuk pemain A dan pemain B apakah bisa menggerakkan Robby ke garis finish atau tidak. Oke. Kita ini dulu. Kita letakkan dulu di agak jauh untuk decknya. Silakan pemain A, wasit untuk mengecek apakah sesuai atau tidak dan menggerakkan Robby ini ya. Wasit untuk menggerakkan Robby, sedangkan pemain A menjatuhkan kartu satu persatu. 1, 2, 3. 3 depan. Ya, 3 sekalian boleh, 3 depan. 3 Hadap kiri. kiri. Dijatuhkan agak ke sini. 1 ke depan. 1 ke depan. Hadap kiri. Hadap kiri. Maju 2. Maju 2. Hadap kanan. Hadap Ya, kanan. kanan. Maju 2. Maju 2. Kanan. Hadap kanan. Hadap kanan. Maju 2. Maju 2. Kiri. Oh, nanti bisa. Maju. Kiri. Kiri. Kurang 1. Ya, sampai sini ya. Silakan pemain B. 1, 2, 3. Maju 2. Maju 2. Nah, Maju 3. maju 3. Nah, Maju 3. nah. Kiri. Maju. Kiri. Maju 2. Terus kanan, Kanan. maju 2, Maju 2. terus kanan ya, Kanan. maju 2, Maju 2. kiri, Kiri. Kiri. Maju 1. terus kiri, Kiri. Kiri. Maju. Ya, menang. Ya, pemenangnya adalah pemain B. Ya, gitu. Apabila kedua pemain sama-sama mencapai garis finish, kita lihat waktu yang paling cepat ketika mengambil kartu. Namun, ketika sama waktunya, maka wasit berhak untuk membuat rute yang lebih sulit sampai ada pemenangnya. Demikian untuk mode The Race. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya mode kedua adalah The Snake. Mode ini membutuhkan dua pemain yang saling berlomba untuk membuat ukuran snake atau ular lebih panjang dan tanpa menabrak badan ular pemain lawan. Berikut prosedurnya. Pertama, letakkan Robby masing-masing di pojok papan permainan ya. Pemain A warna merah, pemain B warna kuning ya. Kemudian kocok kartu dan tempatkan menjadi sebuah deck dan menghadap ke bawah. Silakan salah satu pemain mengocoknya. Oke, cukup. Selanjutnya, lakukan toss untuk menentukan siapa yang akan mengambil kartu terlebih dahulu. Pemain A menang, pemain B kalah dalam hal toss ya. Sekarang untuk pemain A, silakan ambil 3 buah kartu dari deck ini ya. Diikuti oleh pemain B mengambil 3 kartu. 3. Oke. Silahkan pilih salah satu kartu untuk ya menggerakkan ular kalian ya. Bisa terserah mana dulu ya. Silakan bebas. Oke. Yuk, langsung ya. Ketika mendapatkan satu kotak untuk berjalan, dia mendapatkan satu bagian ya. Jadi semakin panjang atau semakin banyak kotak ini, maka dia akan menjadi pemenangnya ya. Oke, yuk. Yuk, lanjut. Oke, apakah oke, siap? Oke, silakan ambil lagi kalau sudah habis kartunya. Game ini juga bisa ditentukan oleh waktu ya. Ketika waktu sudah habis, maka permainan selesai dan pemenangnya adalah yang paling panjang ekornya atau kotak yang paling banyak. Waktu 1 menit lagi, silakan ambil 3 kartu lagi sebelum waktu habis. Waktu habis ya, waktu habis. Oke, sip. Ya, kita hitung berapa kotak yang sudah berhasil dikumpulkan. 1, 2, Pemain A 1, 2, 3 kotak, pemain B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pemenangnya adalah pemain B. Nah. Demikianlah permainan dengan mode The Snake. Terima kasih.
Terakhir, kita akan memainkan game ketiga dengan judul The Duel. Mode ini membutuhkan dua pemain yang saling berlomba untuk mengejar dan menangkap Robby lawan. Atau bisa juga dengan menuju ke home base dari pemain lawan. Berikut prosedurnya. Pertama, setiap pemain menempatkan Robby-nya di kotak di pojok papan permainan. Kotak tersebut merupakan home base-nya. Kedua, setiap pemain juga dapat menempatkan satu atau dua blok abu-abu di dekat home base-nya sebagai rintangan agar Robby lawan kesulitan untuk menuju ke home base kita. Baiklah, setelah diatur blok sedemikian rupa, kemudian langkah ketiga, para pemain melakukan toss. Oke, pemain A menang, pemain B kalah dalam hal toss. Kemudian pemain A mengambil sebanyak 5 kartu. Dan B juga mengambil 5 kartu. Oke, pastikan tetap mengambil sebanyak 5 kartu untuk setiap pengambilan dari deck. Sebagai pengingat, apabila Robby dari pemain A berhasil menangkap Robby pemain B, maka pemain A dianggap menang. Ya, silahkan pemain A jalankan kartunya. 1, 2. Ya, berhasil. Robby pemain A berhasil menangkap Robby pemain B, maka pemain A dianggap sebagai pemenang. Ya, demikian untuk mode The Duel. Terima kasih.